kasih tahu dulu kenapa sih? Anunya tuh apa sih, latar belakangnya kenapa? Tetapi kalau saya boleh jujur, saya pribadi begitulah cinta saya terhadap Tuhan. Atau saya percaya sekali dan yakin sekali begitulah cinta Tuhan terhadap saya. Jadi apapun yang terjadi, bagaimanapun yang terjadi, cinta itu tetap ada. Kenapa saya kaitkan untuk langsung dengan yang rohani tadi secara tidak langsung ya, karena saya kan mendengar beberapa lagu yang sebelumnya, seperti misalnya Saatku Belum Tiba, dan itu juga bicara tentang Tuhan juga kan, ketika dalam pergumulan, dalam situasi sulit, Tuhan mengatakan oke, tapi saatnya belum tiba, aku mau melakukan sesuatu. Betul. Lalu kemudian itu sorry, saya potong dulu, saya potong sebentar. Saatku Belum Tiba itu liriknya ditulis oleh Bung Ronald Pekuali. Seorang pembina pemuda di GKI Kebayoran Baru ya. Oke. Gitu. Jadi kita berkolaborasi. Berarti ini pergumulannya Pak Ronald lah kira-kira gitu mungkin ya, lebih ke arah situ. Gambaran yang memang disampaikan oleh Bung Ronald ya. Dan saya amini, dan ini menurut hemat saya ya bagus sekali gitu ya. Kita udah dengar kan Saatku Belum Tiba itu gitu. Ya benar, itu bagus banget tuh. Betul. Saya sampai, rasanya waktu dengerin itu gitu, aduh iya juga ya. Kalau itu betul dikaitkan sama firman Tuhan langsung itu. Itu dia. Langsung. Ya, nantikanlah aku, ya kan, misalnya gitu kan. Betul. Orang yang menantikan Tuhan dia akan mendapat kekuatan baru kan, gitu-gitu kan. Betul, begitu dia tuh. Nah, tapi memang tidak letterlock ya, tidak letterlock ya apa namanya. Nah, cuman ya itu suatu ini yang lucu juga dengan Ronald ya. Jadi kita ngobrol tentang apa namanya pemuda, tentang ini itu dan sebagainya. Terus kemudian sampailah kepada kamu ada lirik lagu nggak? Gitu ya. Ada sebuah lirik. Oke Kak, nanti tunggu inspirasi. Saya bilang kamu ini pembina anak muda, jangan tunggu inspirasi. Inspirasi itu harus dikejar. Kalau buat hemat saya, artinya kalau kita nungguin inspirasi, kapan kita tahu sebenarnya itu sebuah inspirasi? Jadi sebuah inspirasi itu ya memang kita harus menggaitnya, kita harus mengejarnya, kita harus mencarinya gitu itu. Oh, bukan nungguin ya kita ya? Ya kalau nungguin sih selamat nunggu deh kan gitu ya. Karena kadang-kadang pada saat saya dalam kemalasan tertentu, saya lebih prefer saya nonton TV. Kapan saya tahu yang namanya inspirasi itu datang? Apakah sebuah inspirasi karena ada lagu di TV? Apa karena saya baca buku semelehnya Tumpal Tobing terus saya dapat inspirasi? Kalau saya mau, saya buka itu buku dan saya cari inspirasi dari situ. Oh gitu. Jadi nyari ya, berarti kita yang mencari, kita mengejar gitu ya, mengejar sebuah inspirasi gitu, jadi reaktif gitu ya. Nah ini yang saya coba sama-sama sama Ronald kita ngobrol gitu, dan Ronald bilang benar juga ya, dan ternyata dalam hanya waktu berapa saat, nggak sampai 1 hari dia udah kirim, kirim sebuah lirik lagu. Dan pada saat itu saya bilang, gue udah baca-baca dan terus kemudian ya kita masuk dalam sirkulernya Ronald yang pemuda dan sebagainya, dan kemudian juga memang menjadi kerinduan kita bahwa generasi muda ini juga semakin ada di dalam Tuhan dan semakin tahu sekali bahwa menunggu saat Tuhan itu nggak sia-sia gitu ya. Jadi kalau Tuhan memang belum waktunya, ya memang belum waktunya ya, seperti kita berdoa ya, tunggu enggak atau nanti apa iya gitu. Dan akhirnya saya bilang, Ron, saya mau bikin sedikit medium beat ya. Oh iya Kak, siap gitu ya. Nah terjadilah lagu itu, kemudian saya diskusikan dengan musisi-musisi muda ini. Jadi terbentuklah lagu itu. Kayaknya toh ya, kalau misalnya kan kita nggak ngerti nih, yang nulis aku pikir tadi kan wah ini toh nih yang pas pada waktu bergumul kali kan gitu. Tapi ketika bilang Ronald kan kita nggak ngerti nih siapa Ronald dan pergumulannya apa. Apakah nggak lebih baik toh kalau misalnya diulas lah dalam teks gitu ya, diulas mana lah misalnya gitu kan, terus nanti ternyata orang yang baca itu jadi ngerti, oh
ini munculnya pergumulannya karena ini. Misalnya Nggak sabar, suka nggak sabar. nggak sabar ya. Sedang jadi Nanti itu aku yang nulis deh. ya udah deh sekali-sekalinya ya. Sekarang kita terpaksa saya buka kartu sedikit deh. Sekali-kalinya nih ngomong di podcastnya Tumpal Tobing nih, gitu ya. Rencananya kami begitu. Jadi ada beberapa lagu juga bersama sahabat-sahabat, hamba Tuhan yang lain gitu ya. Itu kita mau ulas gitu di situ. Jadi supaya kita bisa ada gambaran juga apa sih pada saat penulisan lirik itu atau bagaimana sih berjalannya ini gitu ya. Dan yang punya Bapak Tumpal Tobing itu kan sebuah cerita tuh yang dikirim ke saya. Nah itu kan harus kita potong untuk menjadi cocok dengan notasi-notasi yang akan dibuat gitu. Aku undang lah ya, mau nggak itu? Kita ngobrol kayak Pendeta Woro, Pendeta Yowas panggil. Ayo dong, yuk itu rame tuh seru ya. Oke, aku inisiator lah, nanti aku panggil mereka karena aku udah denger lagunya kan enak kan gitu ya. Lalu kan kalau aku bayangkan misalnya Pendeta Woro, waktu dia nulis Bersamamu itu, aku udah bayangkan kondisinya gitu loh. Iya betul. Kadang orang kalau tahu jadi nangis kan, wow. Betul. Ya pergumulannya dia ternyata gitu loh. Betul. Itu akan jadi menarik. Misalnya, betul banget. Itu yang dengan Yowas ya, itu bikin lagunya juga nangis, gitu ya. Bikin lagunya nangis. Kedua lagu ini juga saya waktu menotasikannya, waktu saya bikin setelah lirik itu datang, itu ya saya menangis. Tentunya apa sih yang menjadi pergumulan saya dan apa yang menjadi pergumulan orang-orang lain gitu. Nah ini disampaikan lewat lagu-lagu ini. Gitu. Dan memang semakin keberserahan itu total gitu. Soalnya kan ya bener tuh Tok. Jadi kalau misalnya aku dengar Pak Yuas misalnya mengatakan ini nih lagu yang aku tulis misalnya gitu ya ke teman-teman. Iya betul. Reaksinya tuh ya dingin-dingin aja gitu loh. Tapi saya pikir kalau misalnya nanti ada informasi mengenai kenapa sih kok dia nulis gitu, pas dalam pergumulan apa, ini orang kan bayangkan pergumulannya itu loh. Mungkin dia juga punya pergumulan yang sama dengan Pak Yuas sehingga lagu itu menjadi kena gitu dia. Kan lagu itu tercipta dari satu konteks toh ya. Karena ya memang kekuatan dari sebuah lagu gitu ya, dari sebuah dengan pesan-pesan lirik-lirik ini itu ya memang sangat amat dalam. Mungkin minimal buat saya gitu ya. Karena waktu itu dengan Pak Yowas pun juga kita berawal dari sharing, dari cerita bagaimana kabar, bagaimana itu dan segala macam dan biasalah dengan pandemik ini bagaimana kekhawatiran, ketakutan saya dan sebagainya. Dan ya terus dari situlah Pak Yowas juga cerita dan setahu saya ya mungkin Pak Yowas aja nanti yang cerita ya, tapi pada saat itu bertubi-tubi mengalami kedukaan atas yang meninggal dan sebagainya, situasi dan sebagainya, diliputi juga paranoid. Jadi ya itu yang mungkin bagus tuh kalau misalnya bisa diundang rame-rame kita. Saya kepengen Tok langsung, jadi bukan cuma Zoom gini, menurut aku live stream langsung aja gitu loh. Saya biar orang-orang yang pernah dengar lagu itu mungkin mau kasih react gitu loh, Tok. Mau ngasih reaksi langsung kan. Tanya langsung sama para pengarang penulisnya toh, sama komposernya. Sama komposernya juga. Betul. Itu jadi rame itu, jadi seru kalau bisa kayak gitu ya nanti ya kita buatnya gitu. Jadi kalau lagu itu sih begitu itu. Jadi kayak Tetap Cinta ya. Pada dasarnya lagu-lagu saya yang sekuler pun memang tidak terlepas daripada bahwa ketergantungan saya pada Tuhan. Jadi kalau lagu itu sedih ya memang saya kembalinya kemana. Kalau lagu itu walaupun dia upbeat gitu ya saya waktu membuatnya itu tetap keterkaitan saya dengan Tuhan. Jadi kira-kira begitu. Iya, kalau sekalian tanya atau kalau misalnya kaitan dengan penyanyi kan itu penyanyinya khusus ya kayak Mark Pati, lalu nanti ada lagi yang nyanyi ini beda lagi. Itu cara milihnya gimana ya? Kan dia mesti penghayatan ya. Dia mesti penghayatan. Kayak misalnya aku baca sedikit tentang Mark Pati, dia begitu menghayati banget gitu loh lagu Tetap Cinta itu gitu ya.
Sehingga Iya, dia merasa bahwa iya, wah ini mantap banget nih. Syairnya untuk aku nih iya. kena gitu misalnya. Kalau pemilihan penyanyi, ya kita kan juga nggak muda-muda amat lagi ya, tapi saya mau penyanyi yang muda. Nah, Hmm. kebetulan memang ya musisi-musisi yang membantu saya ini kan musisi-musisi muda. Jadi tentunya saya tanya sama mereka, ada siapa aja sih penyanyi yang asik, gayanya begini, Ya. karakter vokalnya begini gitu ya. Nah, kemudian biasalah dikasih beberapa contoh dan sebagainya. Seperti memang lagu-lagu rohani saya yang dengan Pak Yowas, dengan Woro itu ya terus gitu oh ini asik nih si ini nyanyiin ini asik nyanyiin ini gitu. Nah, Marpati pun salah satunya. Jadi begitu Hmm. tetap cinta saya kira oh coba kita coba Marpati deh gitu. Dan ternyata waktu dia mencoba menyanyikan atau dia mengisi vokalnya dia suka sekali gitu. Seneng banget Dia ya, cocok banget ya. senang banget gitu. Dia merasa cocok walaupun dia sebenarnya penyanyi R&B gitu ya. Ya Iya, namanya iya. anak muda lah dengan gayanya itu. Makanya kalau wartawan mengatakannya bahwa dia didewasakan oleh lagu saya ini dan dia merasanya juga seperti itu gitu. Gitu ya. Saya saya dibuat menjadi dewasa dalam kaitan bukan secara umurnya tetapi secara penghayatan daripada sebuah lagu. Itu ini aku dengar komposer udah sekian puluh lagu ya, 60 berapa begitu. Terus yang Oh, berapa ya itu? atau Aku lebih ya? nggak terlalu ngitung. Ya, Eh, sebagian besar kan Kira-kira itu tuh. gitulah. Yang Iya, iya yang betul. menciptakan kan itu sendiri gitu. Itu kok bisa ya? Betul. Itu ini kan boleh dibilang dari keluarga ya kalau boleh dibilang mungkin juga orang-orang sebagai besar kan bisnismen gitu ya. Terus kemudian nyempil tiba-tiba Oh, ada seniman nih keluar nih dari keluarga ini gitu. Itu muncul dari mana ya? Atau dari ibu kali ya? oh,